Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini Ustazah akan menjelaskan kembali materi tentang Rasul dan ciri-cirinya. Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus Allah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada manusia. Perhatikan kata yang Ustazah tebali. Di situ ada kata dipilih dan diutus. Itu artinya seseorang rasul merupakan manusia pilihan, bukan sembarangan ya. Nah, diutus berarti ia diminta untuk menyampaikan ajaran. Ini yang membedakan antara nabi dan rasul. Kalau nabi diberikan wahyu, namun tidak ada kewajiban untuk menyampaikan. Sedangkan Rasul mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ajaran tersebut kepada manusia. Nah, di situ ada beberapa ciri-ciri Rasul, yaitu sifat utama, mukjizat, berita kedatangan, dan tanda kenabian. Yang pertama adalah sifat utama. Sifat utama adalah sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Kalian perhatikan, kata di sebelah kiri ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, kata di sebelah kiri itu merupakan sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Kemudian, kalau kata di sebelah kanan ada kizib, khianat, kitman, baladah, merupakan sifat mustahil. Apa artinya? Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Yang pertama adalah sidik, yang artinya benar atau jujur. Hal ini seperti yang disebutkan Nabi Ibrahim kepada ayahnya bahwa menyembah berhala termasuk perbuatan yang salah. Coba, masih ingatkah kalian ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya? Nah, di mana waktu itu Ibrahim tidak percaya bahwa berhala merupakan Tuhan yang harus disembah? Ketika gelap, Ibrahim melihat bintang. Di situ ia mengira bintang adalah Tuhan yang ia cari. Namun, ketika bintang tenggelam, ia tidak yakin. Kemudian ketika melihat bulan, ia mengira bulan juga Tuhannya. Namun ketika bulan hilang, ia tidak yakin kembali. Selanjutnya, ketika melihat matahari, ia meyakini bahwa matahari yang besar merupakan Tuhan yang ia cari. Namun, ketika matahari terbenam, ia tidak yakin kembali. Dari pencarian tersebut, Ibrahim berkeyakinan Tuhan itu tidak akan mati. Kemudian Allah memberikan hidayah bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Di situ Nabi Ibrahim memberitahukan akan kebenaran Tuhan kepada ayahnya. Namun ayahnya tetap menolak. Apa Ibrahim yang serukan? Apa yang Ibrahim serukan kepada ayahnya merupakan suatu kebenaran. Hal ini sesuai dengan sifat sidik yang dimiliki oleh Rasul. Yang kedua adalah amanah, kemudian juga tabligh. Jelas bahwa seorang Rasul itu harus dapat dipercaya. Kemudian ketika dipercaya juga harus menyampaikan risalah. Yang keempat adalah fatonah. Jelas bahwa Rasul harus mempunyai sifat cerdas. Karena apa? Jika Rasul tidak mempunyai sifat cerdas, maka tentu akan dibodohi oleh kaumnya. Ciri yang kedua ada mukjizat. Mukjizat adalah perkara yang luar biasa, yang biasanya dimiliki oleh Rasul. Nah, sebenarnya perkara tersebut dilakukan oleh Allah, tetapi melalui perantara Nabi dan Rasul.
Nah, hal itu tentunya dengan izin Allah. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuan diberikan mukjizat. Nah, tujuannya itu untuk menguatkan seruan dakwaan sebagai seorang nabi dan rasul. Menguatkan bahwa dia memang benar-benar rasul. Kemudian menunjukkan bahwa rasul itu memang orang-orang pilihan Allah. Mungkin sering kalian tahu bahwa contoh-contoh mukjizat ada Musa yang mempunyai tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Tentunya tongkat tersebut, kejadian tersebut menjadi ular merupakan izin dari Allah. Kemudian berita kedatangan. Jadi, kedatangan akan sosok Nabi sudah dijelaskan dalam kitab-kitab terdahulu seperti Injil, Zabur, dan Taurat. Lantas bagaimana dengan Al-Quran? Jelas di Al-Quran juga banyak sekali yang mengandung tentang kedatangan Rasul. Di situ Ustadzah menjelaskan, memberikan contoh kedatangan Muhammad di kitab Taurat. Nah, dalam Taurat dijelaskan mengenai riwayat Nabi Muhammad seperti lahirnya di Mekah, hijrahnya di Madinah, kekuasaannya ada di Syam. Kemudian Muhammad itu bukan orang yang keji, tidak suka berteriak, umatnya adalah orang yang suka memuji Allah, dan sebagainya. Yang keempat adalah berita kenabian atau tanda kenabian. Jadi, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu pada umur 40 tahun. Nah, sebelum umur 40 tahun, beberapa orang diantaranya sudah mengetahui akan kenabian Nabi Muhammad. Contoh yang pertama, ketika Muhammad kecil berusia 12 tahun, di situ Muhammad diajak berdagang oleh pamannya Abu Talib. Di situ bertemu dengan pendeta Busro, bertemu dengan pendeta Buhairah, Nah, kemudian pendeta tersebut melihat dengan tanda-tanda kalau Muhammad kecil itu selalu dipayungi awan. Kemudian Muhammad kecil juga ditutupi megamendung. Jadi mungkin ketika berjalan tidak merasakan panas, tidak merasakan dingin, tidak merasakan kehujanan. Kemudian terdapat tanda kenabian di punggung. Nah, dari situ Buhairah berpesan kepada pamannya Abu Thalib agar berhati-hati terhadap rencana jahat orang Yahudi. Karena apa? Allah telah mentakdirkan Nabi tersebut berasal dari bangsa Arab. Sementara orang Yahudi menginginkan agar status kenabian itu selamanya milik Bani Israel. Seperti Nabi Isa, Nabi Musa itu kan merupakan dari golongan Bani Israel. Nah, ramalan Buhairah terbukti benar bahwa Muhammad memperoleh wahyu pada usia 40 tahun. Jadi beberapa tahun sebelumnya, di umur 12 tahun, Buhairah sudah mengetahui bahwa Muhammad akan diangkat menjadi Rasul. Contoh yang kedua, ketika Muhammad berdagang dengan Khadijah dan Maisarah,
Di sini Ustadzah jelaskan dulu, ketika menikah dengan Khadijah kira-kira umur 20 ya, 25 tahun. Nah, di situ Ustadzah menjelaskan contoh yang kedua, Muhammad berdagang dengan Khadijah. Berarti perkiraan sebelum menikah dengan Khadijah. Muhammad menikah dengan Khadijah. Mohon maaf, seperti itu. Nah, dari situ ada seorang pendeta yang bernama Nestor yang bertanya kepada Maisarah, siapa orang yang berteduh di bawah pohon tersebut? Kemudian Maisarah menjawab, dia adalah laki-laki dari suku Quraisy. Nah, kemudian pendeta tersebut berkata bahwa tidak ada seorang pun yang datang berteduh di bawah pohon tersebut kecuali dia seorang nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian paham dengan materi yang Ustadzah sampaikan. Jika ada yang belum paham, nanti silahkan tanyakan kepada Ustadzah. Ustadzah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.